Undang-undang harus memberi peringatan dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, serta pengamat yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Yudis Febrian dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya berada pada posisi afirmasi, di mana saya sangat menyetujui akan mosi perdebatan kali ini, yaitu pembatasan usia berkendara sebagai upaya lingkungan hidup. Secara definisi, pembatasan diartikan sebagai syarat yang menentukan atau membatasi suatu peristiwa. Sedangkan lingkungan hidup adalah kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Itu berarti pembatasan usia berkendara sebagai upaya atau menciptakan lingkungan hidup adalah hal positif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan kehidupan dan kesejahteraan. Adapun argumentasi kesepahaman saya dengan mosi tersebut didasari oleh dua argumentasi utama, di mana yang pertama, menurut data Kepolisian Indonesia pada tahun 2020, kecelakaan terjadi sebanyak 100.028 peristiwa, di mana sekitar 40% terjadi pada usia di bawah umur. Dan argumen yang kedua adalah ilmu psikologi menyatakan bahwasanya sebelum usia 17 tahun emosi manusia belum stabil. Itu berarti banyak kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia di bawah umur yang emosinya belum stabil. Contohnya, saling ketersinggungan dengan pengendara lain mengakibatkan adanya beberapa hal negatif yang ditimbulkan. Berdasarkan kedua argumen tersebut, bahwasanya pembatasan usia berkendara sangat efektif untuk diterapkan di suatu negara demi terciptanya lingkungan hidup yang kehidupan dan kesejahteraan. Selain faktor kecelakaan dan kestabilan mental, faktor ketaatan terhadap aturan remaja atau usia di bawah umur yang dapat diperhitungkan juga, karena rata-rata usia remaja minim ketaatannya terhadap aturan. Contohnya, banyak remaja yang jarang menggunakan helm, tidak taat rambu lalu lintas, dan menggunakan kendaraan bukan dengan standar yang ditetapkan. Dalam pasal 229 ayat 2 dijelaskan bahwasanya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan atau barang dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 1 juta rupiah. Dalam undang-undang tersebut telah diberikan konsekuensi bagi orang yang belum layak atau berhak berkendara ketika belum memenuhi beberapa kriteria. Sebagai seorang yang belum cakap hukum, remaja atau yang masih di bawah umur ketika melakukan pelanggaran hukum, salah satunya berkendara di jalan tanpa adanya surat izin mengemudi atau SIM, harus menerima konsekuensi lain, yaitu pembinaan. Sedangkan hakikat utama seorang remaja adalah belajar dengan bersungguh-sungguh untuk membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, saya tegaskan kembali bahwasanya saya tetap setuju dan mendukung dengan diberlakukannya pembatasan usia berkendara sebagai upaya lingkungan hidup, karena usia remaja menjadi penyumbang angka kecelakaan paling tinggi di Indonesia, serta kestabilan mentalnya belum cukup. Sekian dan terima kasih.